Pemirsa, hari ini sidang etik kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan mulai digelar. Ya, dua anggota yang masuk kategori pelanggaran berat akan lebih dahulu untuk disidangkan. Ya, hari ini sidang kode etik Kompol Kosmas Kaju Gae dan Yon Resimen 4 Brimob Polri akan digelar di Propam Mabes Polri. Sementara Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis, akan disidang Kamis besok. Keduanya dapat dituntut dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sedangkan untuk 5 anggota lain yang duduk di bagian belakang kendaraan yang masuk dalam kategori pelanggaran sedang akan disidangkan di hari berikutnya. Mereka adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Saksi untuk kategori pelanggaran sedang dapat berupa patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025. Untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Dan bisa untuk mengetahui update sidang etik kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan, sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di Gedung Mabes Polri. Baik, selamat pagi. Anissa, ini sebenarnya pukul berapa sidang etik anggota Brimob ini akan digelar? Ya, pemirsa, hari ini Divisi Polri, begitu Div Propam Polri maksud kami, menggelar sidang etik tempat saya melaporkan, yaitu di Gedung TNCC Jakarta. Dan memang rencana akan dijadwalkan pada pukul 10 pagi, di mana sejumlah pihak eksternal juga turut serta dalam jalannya sidang etik pada pagi hari ini. Tadi kami sempat menyaksikan Hoirul Anam, perwakilan dari Kompolnas sudah tiba begitu pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. Tadi sempat menyapa awak media dan menyatakan bahwa ia di sini akan menjadi pengawas jalannya sidang etik pada pagi hari ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, pemirsa, bahwa hari ini akan dilaksanakan sidang etik kepada salah satu anggota Brimob, begitu, di mana ini menjadi salah satu pelanggar kategori berat, begitu, yaitu adalah Kompol K, di mana dijadwalkan sidang ini akan mulai pada pukul 10 pagi tepat. Dan sidang ini akan berlangsung tertutup, namun dari pihak Polri tadi juga tengah memberikan himbauan kepada awak media untuk tetap berada di area depan TNCC karena memang jalan sidangnya ini berlangsung tertutup, begitu. Kalau kita berbicara mengenai peristiwa begitu yang terjadi pada Kamis malam lalu, memang ada 7 anggota Brimob yang terlibat, namun dijadwalkan hari ini hanya 1 yang akan menjalani sidang etik, kemudian lainnya akan dijadwalkan pada esok dan hari setelahnya, begitu. Dan kami pun juga masih terus memantau jalannya sidang etik pada pagi hari ini, pemirsa. Dihimbau juga kepada awak media untuk menantikan, karena selain ada dari pihak Kompolnas yang hadir, begitu, kami juga menantikan apakah dari pihak eksternal lain seperti dari Komnas HAM juga akan turut serta dalam sidang etik yang akan digelar pada pagi ini. Saya kembali kepada Anda di studio. Ya, Anissa, mungkin dari segi pengamanan, apakah ada pengamanan ekstra terkait dengan sidang etik hari ini? Jika dilihat dari area TNCC, tempat saya melaporkan saat ini, memang sejumlah pengamanan juga tengah dilakukan sejak pagi tadi, di mana ada sejumlah tim aparat kepolisian yang berjaga di pintu depan dan juga di tempat saya melaporkan, yaitu di Gedung TNCC Polri Jakarta. Kalau kita lihat dari arus lalu lintas, memang di sini tidak ada rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan. Terpantau lalu lintas di sekitaran
kegiatan TNCC Polri ini terpantau masih ramai lancar. Itu artinya memang dari sejumlah tim yang bersiaga begitu untuk pengamanan jalannya sidang etik sudah bersiaga sejak pagi hingga saat ini. Baik, Anissa, kita akan lihat bagaimana nanti begitu ya Togi hasil dari sidang etik ini. Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi melakukan gelar perkara tertutup kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan. Gelar perkara menghadirkan sejumlah pihak termasuk Komnas HAM dan Kompolnas. Gelar perkara tertutup digelar dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Kompolnas dan Komnas HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus meninggalnya Afan Kurniawan melibatkan 7 anggota BRIMOB pada Kamis malam 28 Agustus 2025 lalu. Sejumlah berkas perkara kini sudah dilimpahkan ke pihak Barreskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nantinya hasil gelar perkara ini bisa menjadi dasar proses pidana terhadap 7 orang anggota BRIMOB yang terlibat kematian Afan Kurniawan. Yang pertama adalah di forum tadi memang dibuka bagaimana konstruksi peristiwa, ya, termasuk juga apa yang didapatkan, ya, dalam kerangka persiapan sidang etik. Dan memang tadi, ya, suasananya adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH atau bahasa paling gampang pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, juga dalam karena kami lihat, ya, kami lihat prosesnya, salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk mulai melangkah pada pemindanaan. Pemirsa, Divpropam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel BRIMOB dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Ya, 2 personel BRIMOB melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel BRIMOB lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil BRIMOB terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricu unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Divpropam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Divpropam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa besok sebelum sidang etik dimulai. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, sementara pemirsa, Komnas HAM mencatat ada 11 korban meninggal dunia akibat aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025. Para korban tersebut berasal dari sejumlah wilayah, yakni Jakarta, Makassar, Solo, Yogyakarta, dan Manokwari. Dengan korban meninggal dunia, memang perkembangannya ada 11 ya, barusan tambah 1. Itu Afan Kurniawan, Jakarta. Kemudian Sarinawati Makassar, Saiful Akbar Makassar,
M. Akbar Basri Makassar, Budi Haryadi Makassar, Rusma Diansyah Makassar, Sumari Solo, Reza Sendi Pratama Yogyakarta, Andika Lutfi Falah Jakarta, Iko Juliarto Junior Semarang, dan satu lagi Manokwari, tetapi identitasnya masih sedang dikumpulkan oleh Komnas HAM. 11. Ya, sementara itu Polda Metro Jaya kembali menetapkan 6 tersangka baru dalam unjuk rasa yang berujung kericuhan. Ya, para tersangka tersebut merupakan admin dari media sosial yang melakukan ajakan aksi perusakan dan live di media sosial. Tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah Saudara DMR adalah admin akun IG, ya ini IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Tersangka yang kedua adalah tersangka Saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG, namanya AMP, perannya juga melakukan collab. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Kemudian yang keenam adalah Saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Ya, sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pekan lalu. Para tersangka itu telah ditahan. 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan-persangkaan pasal. Ya, pemirsa, di Propam Polri hari ini menggelar sidang etik tertutup begitu ya atas pelanggaran berat dilakukan oleh Kompolka. Kita akan lihat bagaimana sidang ini berlangsung. Divisi Propam Polri ini menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Danyon Resimen 4 Kobrimob Polri, Kompol Kosmas KG di gedung TNCC Mabes Polri hari ini, di mana sidang etik ini dilakukan untuk memberikan sanksi pelanggaran etik atas peristiwa penabrakan pengemudi ojek online Afan Kurniawan, di mana akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga dua kelompok ini, di mana dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu kategori berat dan kategori sedang, di mana kategori sedang ini akan digelar pada hari Rabu 3 September 2025, itu hari ini.
Kompol Kosmas KG ini masuk pada kategori pelanggaran berat, di mana ia duduk di samping pengemudi kendaraan taktis atau rantis patroli jarak jauh atau PJJ 177137. Kompol Kosmas KG ini juga berpotensi mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dan sidang dimulai pada pukul 9 pagi tadi, pemirsa. Di mana sidang ini juga nanti akan digelar secara tertutup dan akan kembali diumumkan pada saat pembacaan putusan. Dan sidang etik ini juga dihadiri oleh Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri. Sementara Bribka Rohmat, Basat Brimob Polda Metro Jaya yang menjalani sidang etik pada Kamis besok. Rohmat ini juga masuk pelanggaran kategori berat karena merupakan sopir atau pengemudi rantis PJJ 17713-7. Rohmat ini juga berpotensi dipecat tidak hormat dari Korps Bayangkara. Sementara 5 anggota Brimob lainnya ini pemirsa masuk pada pelanggaran kategori sedang karena mereka posisinya saat kejadian ini duduk di belakang atau menjadi penumpang rantis. Namun jadwal untuk sidang etik mereka ini masih disusun. Ya, sebelumnya Mabes Polri juga melaksanakan gelar perkara kasus kematian ojek online Afan Kurniawan yang tewas oleh kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin. Adapun juga informasi dari Karo Waprof Propam Polri, Brigjen Agus Wiyanto, ini menyebut gelar perkara kemarin ini dilakukan lantaran ditemukan adanya dugaan tindak pidana hingga menyebabkan Afan tewas. Bisa kita informasi selanjutnya di mana situasi di kampus Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Jawa Barat berangsur kondusif dan aman pasca kericuhan yang terjadi Senin malam. Menurut Polda Jawa Barat, kericuhan dipicu aksi provokasi sekelompok orang yang diduga anarko. Kericuhan melanda kawasan Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Jalan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Kejadian bermula saat aparat melakukan patroli untuk memelihara Kamtipnas, namun menemukan tumpukan batu dan kayu di kawasan itu. Tidak hanya itu, aparat juga bertemu massa yang diduga anarko dengan berpakaian hitam. Saat petugas berupaya mengamankan lokasi, massa diduga anarko memprovokasi dengan memblokade jalan hingga menyerang tim patroli. Petugas kemudian menembakkan gas air mata di lokasi, namun menurut Polda Jawa Barat, gas air mata tertiup angin hingga memasuki area kampus. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil rantis Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Kini situasi di Unisba dan Unpas Bandung telah kembali kondusif tanpa ada pengamanan khusus. Meski demikian, pihak keamanan kampus Unpas mengaku menemukan sekitar lebih dari 40 bekas selongsong gas air mata. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung, Kamal Rahmatullah, menyayangkan insiden yang terjadi di area kampus Unisba. Ya, menurutnya kampus seharusnya menjadi wilayah steril dari aparat bersenjata. Dan ini terjadi bahkan hingga memasuki area kampus, sebuah wilayah yang secara hukum
seharusnya steril dan dari intervensi aparat bersenjata.